Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita, masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Kali ini kita masih berada di kota Medan, dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, saya Reja dari Medan. Saya ingin bertanya, bagaimana prioritas kita dalam membagi penghasilan yang kita dapat antara istri dan orang tua, dan berapa persentase pembagian penghasilan tersebut? Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama kali ini adalah bagaimana sih pembagian harta antara orang tua dan istri bagi seorang suami? Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan pernikahan ya kawan-kawan. Yuk, kita langsung tanya aja ya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara kita yang bertanya tentang persentase pembahagian gaji yang didapatkannya untuk orang tua dan istrinya. Berapakah yang seharusnya mereka dapatkan dari gaji tersebut? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban seorang kepala rumah tangga, seorang suami, adalah menafkahi istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam berdosa, mengancam dengan dosa orang yang menyia-nyiakan nafkah keluarganya ini. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa, ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahinya, yaitu ahli keluarganya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, mana yang didahulukan untuk diberikan harta, atau mana yang harus diprioritaskan di dalam menafkahi? Apakah orang tua ataukah istri dan anak-anak? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kewajiban yang pertama sekali untuk dinafkahi di antara keluarga ini adalah istri dan anak-anak. Baru kemudian adalah kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ibda bin nafsika fatasaddaq 'alaiha." Mulailah dengan dirimu. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seseorang yang ketika itu dia telah mendapatkan rizki berupa harta, mulailah dengan dirimu, fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah, nafkahilah dirimu. Fa in fadula syai'un, apabila tersisa, fali ahlika, maka arahkan untuk keluargamu, yaitu maksudnya adalah istri dan anak-anakmu. Fa in fadula an ahlika syai'un, maka apabila ada sisa harta tersebut
dari anak dan istri, falidhi qarabatika, maka itu bisa diarahkan untuk karib kerabatmu, dan karib kerabat yang terdekat adalah orang tua. Fa in fadula an zi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha, kata Nabi SAW. Maka apabila ada sisa dari harta tersebut yang berasal dari karib kerabat, maka untuk demikian dan demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian dan demikian ini adalah maksudnya karib kerabat yang setelah dari orang tua yang lebih dekat. Seperti contohnya kepada saudara kandung, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian pula orang tua ya dari kedua orang tua kita, dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu adalah istri dan anak-anak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baru ketika ada sisa, dan tentunya sisa di sini setelah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer, kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat primer yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak kita, barulah setelah itu diarahkan kepada kedua orang tua. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka bersepakat dengan status ijma bahwasanya menafkahi orang tua itu wajib apabila orang tua tersebut dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi tidak lapang, bahkan tidak memiliki pekerjaan dan harta. Maka wajib dengan status ijma, kesepakatan mereka ini tentang wajibnya bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua dalam kondisi kesusahan dan kesulitan dalam ekonomi. Wajib. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Baik itu orang tuanya muslim atau orang tuanya kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah, berinteraksilah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan kedua orang tua dengan cara yang baik, di antaranya adalah dengan menafkahi mereka. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban ini merata kepada seluruh anak, bukan hanya kepada satu anak. Ya. Dan ini berlaku bagi anak laki-laki maupun anak perempuan untuk menafkahi kedua orang tuanya yang dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi kesusahan dalam ekonomi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun apabila kedua orang tua tersebut dalam kondisi lapang, maka tidak ada kewajiban bagi sang anak tersebut untuk menafkahi kedua orang tuanya yang dalam kondisi lapang. Hanya saja dianjurkan sebagai bentuk bersilaturahim, sebagai bentuk birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah tabaraka wa taala menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan tentunya ini disyariatkan. Demikian pula ini bentuk silaturahim, dan ini akan memudahkan
kemudahan di dalam rezeki, demikian pula ini akan menjadi penyebab untuk panjangnya umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasir rahimahu." Siapa saja yang suka agar diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, di antara rahim yang paling dekat adalah kedua orang tuanya. Maka menyambung tali silaturahim di antaranya dengan cara menafkahi mereka walaupun dalam kondisi mereka lapang, maka ini akan menumbuhkan cinta kasih di antara anak dengan kedua orang tuanya, dan ini sebagai bentuk silaturahim. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, ini akan menjadi penyebab luasnya rezeki dan panjangnya umur. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, kesimpulan dari jawaban yang saya sampaikan ini adalah utamakan dan prioritaskan istri dan anak-anak terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Kemudian bila bersisa dari harta yang kita dapatkan, maka arahkanlah untuk kedua orang tua sebagai bentuk bakti kepada mereka dan bentuk bersilaturahim kepada mereka. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan dari jawaban Ustadz tadi mengenai pembagian harta antara orang tua dan istri bagi seorang suami. Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan, ikatlah ilmu dengan catatan sebagai bekal bagi kamu yang belum menikah untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ana ada yang mau ditanya nih Ustadz. Kalau seandainya anak lahir di hari Senin sore, itu penentuan mulai dihitung 7 hari dari mulai hari esoknya atau hari itu juga Ustadz? Kayak mana ya Ustadz ya? Kira-kira penentuan harinya itu dari hari ini atau besok gitu Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertanyaannya datang dari seorang ayah yang ingin mengakikahkan anaknya nih kawan-kawan. Beliau bingung menentukan hari akikah bagi anaknya yang baru lahir. Kira-kira kawan-kawan ada yang tahu nggak ya? Yuk kita langsung tanya aja. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita dan kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan tersebut, yaitu terkait dengan penentuan awal hari akikah. Apakah akikah itu ditentukan awal hari perhitungan akikah itu di hari kelahirannya ataukah esok harinya? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pertama sekali kita akan jelaskan bahwa para ulama mereka bersepakat tentang pensyariatan akikah terkait dengan hukum dilakukan akikah penyembelihan hewan atau kambing itu di hari ke-7. Sepakat para ulama bahwasanya hal ini adalah disyariatkan. Berdasarkan hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun
biaqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Wa tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, dan disembelih untuknya di hari ketujuhnya. Wa yuhlaku, kemudian dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Demikian pula para muslim rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu tuzbahu li sab'in aw li arba'a asyrata aw li ihda wal 20." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akikah itu disembelih di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari yang ke-21. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Disyariatkan untuk melakukan akikah di hari yang ke-7. Demikian. Hanya saja para ulama, para muslim rahimani rahimakumullah, mereka berbeda pendapat di dalam penentuan waktu awal. Penentuan waktu awal, perhitungan awal hari untuk akikah tersebut. Menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan, apakah penentuan hari pertama untuk akikah tersebut itu di hari kelahirannya, ataukah di hari setelahnya, yaitu esok harinya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, para ulama mereka sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya apabila seorang bayi yang terlahir di malam hari setelah terbenamnya matahari, maka perhitungan awal hari untuk akikah tersebut adalah esok harinya. Sepakat para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hanya saja para ulama mereka ini berbeda pendapat. Bila lahir bayi tersebut itu dalam kondisi belum terbenam matahari, seperti contohnya di waktu pagi hari, kemudian siang hari atau sore hari, demikian. Nah, saudara kita tadi bertanya, bagaimana bila anaknya lahir di sore hari, demikian. Maka ini termasuk. Nah, inilah yang termasuk diperdebatkan oleh para ulama. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya hari kelahiran tersebut dihitung menjadi hari pertama. Hari kelahiran tersebut dihitung menjadi hari pertama, demikian. Adapun segelintir ulama dari kalangan mazhab Maliki, ya, yaitu ulama-ulama mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya hari kelahiran tersebut tidak dihitung. Baik itu lahirnya sebelum masuknya waktu zuhur ataupun setelah masuknya waktu zuhur, demikian. Maka tidak dihitung. Maka dihitung esok harinya menjadi hari pertama kelahiran sang bayi tersebut untuk menetapkan waktu akikahnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat manakah yang tepat dan benar dari dua pendapat yang kita sebutkan ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling benar, dan ini pendapat yang dipilih juga di dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, demikian pula pendapat yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala,
bahwasanya pendapat yang paling tepat adalah pendapat jumhur ulama. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi wa tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya dan disembelih untuknya di hari ketujuhnya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, dalam bahasa Arab ya, di sini penetapan disembelih yauma sabi'ihi di hari ketujuh ini terdapat faedah bahwasanya penyandaran hari kepada hari ketujuh atau penyandaran hari ketujuh ya, itu dengan mudhaf ilaihnya, sesuatu yang disandarkan kepadanya, maka ini memiliki takyid, yaitu pengkaitan bahwa yang dimaksudkan ya yauma sabi'ihi di hari yang ketujuhnya adalah di hari ketujuh dari hari kelahirannya. Demikian, seperti itu. Jadi hari kelahirannya itu dihitung dari hari kelahirannya itu dihitung sebagai hari pertama. Kemudian setelah itu 7 hari, ya, kemudian 6 hari berikutnya. Seperti itu. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahmakumullah, apabila seorang anak terlahirkan atau lahir di hari tertentu, baik itu di pagi harinya setelah terbit matahari, atau di siang harinya, atau di sore harinya sebelum terbenam matahari, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Kemudian 6 hari berikutnya berlalu, maka ini berarti terhitung ya 7 hari setelahnya. Apabila seorang anak kita misalkan lahir di hari Ahad, yaitu di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, bukan lahir di malam Seninnya, tapi lahir di hari Ahadnya, maka menurut pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, adalah orang tuanya melakukan akikah dengan menyembelih kambing itu di hari Sabtunya. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, apabila bayi tersebut lahir di malam hari, contohnya ya di malam Senin, yaitu hari Ahad sudah masuk kepada malamnya, yaitu malam Seninnya, demikian, maka dihitunglah hari pertama itu hari Seninnya. Demikian, sehingga dia diakikahi di hari Ahadnya. Demikian. Nah, tentunya ini melihat kepada kelapangan orang tua. Demikian ya. Namun ada pendapat yang sudah kita sebutkan, yaitu 2 pendapat, barangkali di antara kaum muslimin itu ingin memilih pendapat yang pertama atau pendapat kedua, maka di sini ada kelapangan, silahkan. Hanya saja jumhur ulama berpendapat hari di mana bayi tersebut lahir, yang dia bukan lahir di malam hari, lahirnya adalah di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama bagi kelahirannya, kemudian berikutnya ya adalah hari keduanya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun barangkali terbuka untuk berpendapat dengan pendapat yang kedua. Bila tidak lapang ekonomi orang tua dari bayi yang terlahir tersebut, maka boleh untuk memilih di hari yang ke-14-nya atau ke-21 harinya, seperti yang sudah kita sebutkan hadisnya.
Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan saudara kita atau pertanyaan dari saudara-saudara kita yang lainnya terkait dengan penentuan awal hari untuk akikah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kalau gitu, kita langsung saja nih ke pertanyaan terakhir di episode kali ini. Kira-kira di episode terakhir ini mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, ada pertanyaan dari Ana nih seputar hutang piutang. Kira-kira 10 tahun yang lalu ada teman Ana, ya termasuk kerabat Ana juga lah. Beliau mempunyai hutang kurang lebih sekitar 130-an juta, yang mana waktu itu beliau sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya. Akhir kata dengan kesepakatan maka dijuallah rumahnya kepada saya senilai utang piutangnya sebesar 130 juta. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah 10 tahun kemudian, beliau ingin membeli kembali rumah itu, Ustaz. Yang saya pertanyakan, apakah pembelian rumah tersebut berdasarkan harga nilai utang piutang yang lalu, atau bisa Ana selaku pemilik yang saat ini menentukan harga sendiri? Kemudian Ustaz, apakah boleh harganya disesuaikan dengan harga konvensi emas pada tahun dia berhutang, dikonvensikan ke harga emas saat ini? Di sini saya masih bingung, Ustadz. Kayak mana ya Ustadz jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata Bapak ini ingin bertanya mengenai hutang piutang nih kawan-kawan. Gimana kawan-kawan? Ada yang bisa menjawab? Berhubung pertanyaan mengenai muamalah, ya udah, jangan bingung dan jangan mengada-ngada ya jawabannya. Mendingan kita langsung tanya aja ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan seorang bapak terkait dengan hutang piutang yang berhutang uang kemudian dibayar dengan rumah, kemudian ingin dijual kembali, ya, dengan pertanyaan, dengan apakah ya dikaitkan harga jual tersebut? Apakah dengan harga sebelumnya ataukah dengan harga yang diikat dengan konversi emas, ataukah ya dikembalikan kepada sang pemilik dari rumah tersebut? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada beliau yang bertanya. Di sini ada dua masalah yang ingin saya jawab dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah hutang uang yang dibayar dengan rumah seperti itu, atau dengan cara ya hutang uang itu dilunasi dengan cara ya
dijual rumah kepada orang yang memberikan hutang seharga hutang, kemudian dianggap lunas. Nah, seperti itu ya hutangnya. Ini yang pertama. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua atau masalah kedua adalah terkait dengan cara atau penjualan harga jual dari rumah tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang pertama yaitu terkait dengan hutang yang dianggap impas dengan menjual rumah dengan cara terhutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika sebuah hutang dengan nilai tertentu dibayar ya dengan selain atau dengan pembayaran harta dari jenis yang berbeda, maka para ulama mereka menyatakan harta tersebut ketika hendak dijadikan sebagai pembayaran atas hutang, maka dia harus ya senilai dengan nilai jual yang ada ketika itu. Maksudnya adalah jika memang dari kasus yang ditanyakan ini, jika memang rumah tersebut memang senilai 130 juta, kemudian ini akan dijadikan sebagai pembayaran atas hutang tersebut, maka ini real dan boleh. Namun apabila ternyata rumah tersebut sesungguhnya lebih mahal ketika pembayaran hutang tersebut dengan rumah, tadi kita katakan atau kita sebutkan atau disebutkan di dalam kasus tersebut bahwasanya hutang 130 juta rupiah ini dibayar dengan rumah ya. Apabila memang rumah tersebut senilai 130 juta dan itu merupakan harga pasar ketika itu, maka ini boleh. Namun apabila ternyata rumah tersebut sesungguhnya lebih tinggi dari nilai hutang, kita katakan, kita contohkan, rumah tersebut ternyata di waktu hendak pembayaran itu senilai 200 juta. Kemudian dipadakan dan dicukupkan harganya 130 juta, itu dijual kepada orang yang memberikan piutang kepada dirinya. Maksudnya orang yang berhutang ini menjual rumahnya kepada orang yang memberikan piutang di bawah dari harga pasar, maka di sini timbul masalah dan di sini bisa jatuh kepada pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran ya selisih harga pasar dengan harga yang dicukupkan dengan nilai hutang tersebut senilai 70 juta yang semestinya harga pasarnya 200 juta, kita katakan demikian, kita contohkan demikian, 200 juta. Kemudian dicukupkan harganya dengan 130 juta rupiah, maka selisih 70 juta ini bisa menjadi manfaat atas hutang. Dan ini menjadi riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat apapun, maka itu adalah riba. Demikian. Bisa juga hal seperti ini jatuh kepada pelanggaran, yaitu mengambil keuntungan pada sesuatu yang tidak ada tanggung jawab, yaitu menjamin adanya kerugian. Demikian. Tidak ada tanggung jawab di sana. Ini termasuk ke dalam larangan hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, nahan Nabi SAW, Nabi SAW melarang beberapa hal disebutkan, di antaranya ada ribahu malam yutman, ya, yaitu mengambil keuntungan
dari apa saja yang tidak ada tanggung jawab di sana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Demikian. Jadi keuntungan selisih yang kita contohkan tadi sekitar 70 juta, yang semestinya harga pasar ketika itu 200 juta, namun dijual dengan 130 juta, 70 juta ini, keuntungan seperti ini adalah keuntungan atas sebuah usaha yang tidak dijamin, yang tidak dijaminkan, atau tidak ada tanggung jawab dari orang yang memberikan hutang tersebut kepada sang pemilik atau penjual tersebut, pemilik rumah atau penjual. Demikian. Seperti itu. Bila memang ada selisih, yaitu dijual harga tersebut di bawah harga pasar, rumah tersebut dijual di bawah harga pasar, maka ini jatuh kepada dua pelanggaran. Selisih harga tersebut itu bisa jatuh kepada riba hutang piutang, dan jatuh juga kepada pelanggaran mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ada tanggung jawab di sana, tidak ada kesiapan untuk menanggung kerugian di sana. Demikian. Atau tidak ada kesiapan untuk menanggung resiko di sana. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita anggap karena kita sekarang ini tidak sedang menjawab dengan cara berdialog kepada sang penanya, kita anggap bahwasanya harga jual tersebut sesuai dengan harga pasar, yaitu 130 juta ini sesuai dengan sesuai dengan nilai hutang, yaitu harga jual rumah tersebut itu adalah harga pasar dan itu sesuai dengan nilai hutang. Kemudian yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana dia menentukan harga, bagaimana beliau ini menentukan harga. Apakah penentuan harga jual rumah ketika sang pemilik rumah tersebut berkeinginan untuk membeli kembali rumah itu? Nah, tentunya ketika pembayaran hutang dengan rumah tersebut ini telah syar'i, maka tentunya perpindahan kepemilikan pun telah terjadi dan sah. Artinya, rumah tersebut telah menjadi milik sang penanya. Bapak yang bertanya, menjadi milik beliau. Nah, ketika beliau hendak menjual kembali rumah tersebut, apakah dijual kembali kepada sang pemilik sebelumnya ataukah dijual kepada pihak yang lain? Maka tentunya penentuan harga jual ini dikembalikan kepada sang pemilik. Maka kembali kepada sang penanya, ya, bapak yang bertanya, bila beliau menginginkan untuk menjual dengan harga yang sama dengan harga rumah sebelum yang pernah dibeli, ya, atau lebih tinggi ketimbang itu, seperti contohnya, ya, dikembalikan kepada nilai konversi emas, ya, di mana awal mula berhutang, ya, dengan nilai 130 juta, dengan konversi emas saat ini, ketika itu didapat di tahun ketika berhutang itu, berapa nilai berat emas yang didapatkan dengan harga 130 juta sebagai nilai hutang, kemudian dikonversikan dengan nilai rupiah di tahun saat ini ketika hendak menjual rumah itu kembali kepada pemilik sebelumnya. Maka ini dikembalikan kepada kerelaan sang pemilik, sah, sang pemilik sah rumah tersebut saat ini, ya. Bila hendak dijual lebih tinggi, maka silahkan. Jika hendak dijual lebih rendah, maka silahkan. Bahkan kalau seandainya dihibahkan pun kembali kepada sang pemiliknya, maka ini sah pula. Demikian. Seperti itu. Demikian, ya. Nah, ini jawaban untuk bapak yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi
kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.